Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jika Aku Pergi, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 16 ayat 7. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus harus berpisah dengan murid-muridnya. Hal itu harus terjadi supaya Roh Kudus, yakni Roh Penghibur, diutus Bapa untuk menerangi para murid. Perpisahan itu berat. Para murid berduka cita, tetapi Yesus menjanjikan Roh Penghibur, Roh Kudus itulah yang akan membimbing gereja mengarungi zaman. Zaman selalu berubah, namun Roh Kudus tetap setia diutus Bapa. Kristus sudah duduk di sisi kanan Bapa. Roh Kudus kini memimpin gereja menjadi tanda kehadiran Allah di dunia. Tuhan selalu membimbing kita dengan cara-cara yang tidak kita duga. Ada banyak tangan-tangan kebaikan diutus Tuhan untuk membantu kita. Pernahkah kita mengalami pertolongan Tuhan yang tidak terduga? Renungkanlah peristiwa itu sebagai campur tangan Tuhan yang menyelamatkan. Saudara-saudari terkasih, melalui Roh-Nya, Kristus yang bangkit dan naik ke surga selalu tinggal bersama umatnya setiap saat dan di setiap tempat. Khususnya menyertai karya pewartaan dan pelayanan kasih kita. Roh Kudus datang untuk menguatkan kesaksian umat beriman bahwa Yesus Kristus sungguh datang dari Allah. Ia adalah firman yang telah menjadi manusia bagi keselamatan dunia. Roh Kudus itu akan membantu kita memahami misteri kematian Kristus yang melepaskan kita dari dosa dan maut. Kehadirannya harus membantu kita untuk berjuang agar dunia yang menolak percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus memampukan mereka untuk mengarahkan, mempersembahkan hati, budi, jiwa, dan raganya kepada Tuhan, seraya memohon rahmat yang dibutuhkan bagi keselamatan sendiri maupun sesama. Kebaikan Tuhan ini mereka teruskan sebagai kesaksian iman yang menghasilkan buah rohani. Tuhan Yesus Kristus, semoga kehadiran Roh Kudus selalu membantu kami untuk berusaha meninggalkan dosa dan menjadi saksimu yang berani.
Saudara-saudari terkasih, percaya kepada Tuhan dalam keadaan yang menggembirakan dan berpengharapan adalah hal yang mudah. Tetapi dalam keadaan tidak berpengharapan dan dalam keadaan susah, butuh perjuangan dan iman yang lebih besar. Apa tandanya sehingga kita tahu bahwa kita menaruh harapan kepada Tuhan? Hanya orang yang percaya pada Tuhanlah yang bisa selalu memuji Tuhan dalam segala keadaan. Banyak orang berpikir bahwa memuji Tuhan itu adalah perkara yang mudah dan spontan. Padahal tidak demikian adanya. Seseorang perlu dilatih dan dibiasakan untuk memuji Tuhan setiap saat. Entah sedang di dalam kendaraan, entah sambil memasak, ataupun sedang mencuci. Bila memuji Tuhan sudah menjadi kebiasaan setiap hari, maka itu akan menumbuhkan cinta dan kepercayaan akan Tuhan. Hanya orang yang hatinya dipenuhi kepercayaan dan cinta kepada Tuhan yang akan dapat senantiasa memuji Tuhan. Dan kepercayaan itulah yang akan membuahkan keselamatan dalam setiap penyelenggaraan hidup kita. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan ini sudah sering terjadi bahwa agama atau nama Tuhan disalahgunakan untuk mencari keuntungan diri sendiri, bahkan untuk merusak kehidupan orang lain. Atas nama agama dan Tuhan, orang menebarkan kebencian dan permusuhan terhadap agama atau orang lain yang dianggapnya berbeda. Yesus sejak semula sudah menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi. Oleh karena itu, para muridnya diberitahu supaya mereka tidak terkejut seandainya mereka dimusuhi oleh banyak orang karena menjadi murid Yesus. Kendati demikian, tidak semua murid Yesus di zaman ini tegar dalam iman kepada Yesus. Tantangan terhadap iman justru sering melunturkan iman mereka akan Yesus. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita juga akan meninggalkan Yesus bila iman kita dicobai? Selayaknya kita memohon agar ditambahkan iman kita pada Yesus, agar kita tidak lari dari Yesus saat godaan iman menerpa kita. Apakah dalam berdoa kita menyapa Roh Kudus serta memohon pertolongannya bagi hidup kita sehari-hari? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga kehadiran Roh Kudus senantiasa membantu kami untuk berani meninggalkan dosa dan berani menjadi saksi kebangkitan-Mu di tengah masyarakat kami berada dan berkarya. Maka utuslah Roh Kudus-Mu supaya membarui hidup dan
perutusan kami, ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.